Sebagai makhluk hidup, tumbuhan tentu saja membutuhkan makanan dan asupan nutrisi guna menunjang proses kehidupannya. Namun, tak seperti hewan dan manusia, tumbuhan memiliki cara sendiri dalam upaya menunjang kegiatan metabolisme mereka. Salah satu contoh dari aktivitas tumbuhan ini ialah proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis inilah yang nantinya akan menjadi salah satu peran kunci dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi. Salah satu tanaman yang sangat bergantung pada proses ini adalah kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit, fotosintesis berperan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Lalu, apa itu fotosintesis? Dan bagaimana proses fotosintesis bekerja pada tanaman kelapa sawit? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak pembahasannya pada video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Widya Putri dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua memahami rahasia produktivitas kelapa sawit dari sudut pandang fisiologi tanaman, khususnya pada proses fotosintesis dan respon tanaman terhadap lingkungan dengan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Secara istilah, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil dalam rangka memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. Proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit berlangsung pada bagian daun yang mengandung klorofil. Daun kelapa sawit berfungsi menangkap energi cahaya matahari, sementara itu akar menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Karbon dioksida dari udara masuk melalui stomata atau mulut daun. Seluruh komponen tersebut kemudian bekerja bersama menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman. Energi hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan daun, batang, akar, serta pembentukan tandan buah segar. Agar proses fotosintesis berjalan optimal, tanaman kelapa sawit membutuhkan ketersediaan air dan unsur hara yang cukup. Air membantu proses pengangkutan unsur hara dari akar menuju daun. Sedangkan unsur hara seperti nitrogen membantu pembentukan klorofil yang berperan penting dalam fotosintesis. Kalium membantu mengatur buka tutup stomata sehingga proses penyerapan karbon dioksida dapat berlangsung dengan baik. Jika tanaman kekurangan air atau unsur hara, maka proses fotosintesis akan terganggu. Selain air dan unsur hara, fotosintesis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Namun, intensitas cahaya yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses fotosintesis tidak berlangsung optimal. Suhu lingkungan juga mempengaruhi aktivitas fisiologis tanaman. Selain itu, kondisi kekeringan dapat menyebabkan tanaman mengalami stres air. Salah satu contoh gangguan fisiologi pada tanaman kelapa sawit adalah stres air akibat musim kemarau panjang. Ketika kekurangan air,
stomata daun akan menutup untuk mengurangi penguapan. Namun, kondisi tersebut menyebabkan karbon dioksida sulit masuk ke daun. Akibatnya, proses fotosintesis menurun. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan produktivitas tandan buah segar dapat mengalami penurunan. Selanjutnya, kita akan membahas proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit berdasarkan prinsip Furab. Dalam prinsip Furab, phase berkaitan dengan kecepatan pertumbuhan dan respon fisiologis tanaman. Tanaman kelapa sawit yang memperoleh air, cahaya, dan nutrisi yang cukup mampu melakukan fotosintesis lebih optimal sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Karena itu, kondisi tanaman harus dipantau secara cepat agar gangguan fisiologi dapat segera ditangani. Unggul menunjukkan kualitas fisiologis tanaman yang sehat dan produktif. Tanaman dengan daun hijau sehat memiliki kandungan klorofil yang lebih baik sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung secara optimal. Semakin baik proses fotosintesis, maka semakin baik pula produktivitas tanaman kelapa sawit. Responsif berarti tanaman mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Saat terjadi musim kemarau atau stres air, tanaman akan memberikan respon fisiologis seperti menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air. Namun, jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, produktivitas tanaman dapat mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit memiliki respon fisiologis terhadap kondisi lingkungan. Akuntabel berarti seluruh kondisi fisiologi tanaman dapat diamati dan diukur. Contohnya melalui warna daun, pertumbuhan tanaman, jumlah tandan buah, hingga hasil panen. Dengan monitoring tersebut, kondisi tanaman dapat diketahui sehingga pengelolaan kebun menjadi lebih tepat dan efisien. Berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan antara produktivitas tanaman dan lingkungan. Melalui proses fotosintesis, tanaman kelapa sawit mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi lingkungan. Karena itu, pengelolaan kebun secara tepat sangat penting untuk menjaga proses fisiologi tanaman tetap optimal dan berkelanjutan. Nah, jadi sudah jelas kan bagaimana proses fotosintesis bekerja pada tanaman kelapa sawit dan bagaimana prinsip Furab berperan dalam mendukung pertumbuhan serta produktivitas tanaman.